Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini Kau kembali mengumpulkan kami dalam persekutuan yang indah bersama saudara-saudara seiman kami. Tuhan, hentarkan saudara-saudara seiman kami datang ke tempat ini supaya kami bersama-sama dapat memuji memuliakan nama-Mu. Supaya kami bersama-sama dapat saling menguatkan Tuhan, bergandengan tangan Tuhan, bersukacita Tuhan. Jadi satu keluarga di dalam Tuhan, kami saling mengasihi. Semua karena karya dan kasih-Mu yang Engkau nyatakan dalam hidup kami. Tuhan, ini kami, setiap kami yang datang saat ini, Tuhan datang menghampiri kami. Datang Tuhan kepada kami pribadi lepas pribadi. Datang dan sentuh kami. Datang hampiri kami Tuhan. Karena ketika Engkau menjamah kami Tuhan, ada sesuatu, ada kuasa yang bekerja. Ada hal yang membuat kami sukacita. Dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus di dalam hidup kami. Oh haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami datang bersyukur, kami bawa pujian syukur kami saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, nama-Mu indah, Kau kekasih hatiku, Kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yesus, nama-Mu indah, Kau kekasih hatiku, Kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yang ku mau hanya menyenangkan-Mu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun Kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita bawa pujian syukur kita. Haleluya. Yesus, nama-Mu indah, Kau kekasih hatiku, Kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu
bersyukur kepadamu. Glory, 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 glory. Glory, 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 glory. Glory, 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 glory. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan Yesus. Kau yang memampukan kami mengerjakan semua itu Tuhan. Kuasa Roh Kudus-Mu bekerja Tuhan. Glory, 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 glory. Bukan emas Tuhan, bukan perak, bahkan permata Tuhan. Kau mau pujian syukur kami. Kau mau pengagungan kami bawa kepadamu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang baik dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang ajaib. Engkau Tuhan yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih. Setiap perbuatan-Mu ajaib dalam hidup kami. Karya-Mu besar Tuhan menyelamatkan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Datang dan penuhi kami saat ini Tuhan Yesus. Datang dan urapi kami Tuhan. Engkau tahu kebutuhan kami Tuhan Yesus. Kau tahu siapa kami Tuhan. Haleluya. Tiada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak dapat kami lari Tuhan. Kemana kami dapat lari selain hanya kepadamu Tuhan. Kepada Tuhan Allah kami yang hidup. Kami datang kepada Tuhan yang benar. Haleluya. Kami datang kepada Tuhan yang ajaib. Kami datang kepada Tuhan yang luar biasa. Kami datang kepadamu Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Kekal selamanya. Haleluya. Terpujilah Tuhan Allah Maha Kuasa.
Terpujilah Tuhan Allah kami yang hidup. Terpujilah Tuhan Allah kami yang luar biasa. Kami bawa pujian syukur kami saat ini Tuhan. Kami bersuka cita karena Engkau ada dalam hidup kami. Engkau yang menyertai setiap perjalanan kehidupan kami. Sampai hari ini Tuhan yang sudah menolong kami. Sampai hari ini Tuhan kami ada. Semua oleh karena kasih-Mu. Banyak hal yang terjadi. Dinamika-dinamika dunia ini boleh ada Tuhan. Tapi kami percaya Tuhanlah yang menolong kami. Tuhanlah yang memimpin kami. Sampai kami boleh ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan ini hidup kami. Kami bawa, kami persembahkan Tuhan. Kami menaikkan pujian syukur kami. Dengan hati yang bersuka. Oh, dengan semangat Tuhan, dengan puji-pujian syukur Tuhan yang kami naikkan, dengan hati kami yang penuh dengan ketulusan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami yang luar biasa. Ku tahu Tuhan, kami tahu Engkau hadir di tempat ini Tuhan, menguasai hati dan pikiran kami. Bahkan tempat ini dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami naikkan pujian syukur kami ini hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, amin, haleluya. Puji nama Tuhan. Kita mau bersorak-sorai, kita mau muliakan nama Tuhan. Kita angkat satu pujian. Amin. Berkumpul bersama memuji Tuhan, meninggikan nama-Nya Yesus. Kita tinggalkan segala beban yang berat, puji dengan hati bersuka. Bersuka dari Tuhan kekuatanmu. Kekuatanmu, angkat suaramu dan bersorak kepada-Nya. Kesukaan Tuhan kekuatanmu. Amin. Haleluya. Kita bersyukur. Tuhan kekuatan kita. Kita berkumpul bersama memuji Tuhan, meninggikan nama-Nya Yesus. Kita tinggalkan segala beban yang berat, puji dengan hati bersuka. Kesukaan dari Tuhan kekuatanmu. Kekuatanmu, kekuatanmu, angkat suaramu dan bersorak kepada-Nya. Kesukaan Tuhan kekuatanmu. Kesukaan dari Tuhan kekuatanmu. Kekuatanmu, kekuatanmu, angkat suaramu dan bersorak kepada-Nya. Kesukaan Tuhan kekuatanmu. Kesukaan Tuhan kekuatanmu. Kesukaan Tuhan kekuatanmu. Kesukaan dari Tuhan itu kuatku. Kesukaan dari Tuhan itu kuatku. Kesukaan dari Tuhan itu kuatku. Kesukaan Tuhan kuatku. Kesukaan dari Tuhan itu kuatku. Kesukaan dari Tuhan itu kuatku. Kesukaan dari Tuhan itu kuatku. Kesukaan Tuhan kuatku. Kesukaan dari Tuhan itu kuatku. Kesukaan dari Tuhan itu kuatku. Kesukaan dari Tuhan itu kuatku. Kesukaan Tuhan
kesukaan dari Tuhan. Kesukaan dari Tuhan Amin. itu kuatku. Kesukaan dari Tuhan itu kuatku. Kesukaan dari Tuhan itu kuatku. Kesukaan Tuhan. Lagi kesukaan. Kesukaan dari Tuhan itu kuatku. Kesukaan dari Tuhan itu kuatku. Kesukaan dari Tuhan itu kuatku. Kesukaan Tuhan Tuhanku. Kesukaan Tuhan Tuhanku. Kesukaan Tuhan Tuhanku. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersuka saat ini Tuhan. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil nama. Oh giranglah. Oh giranglah. Haleluya. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oh giranglah. Haleluya. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Jawab. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Amin. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil nama. Dengar dia panggil. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah. Oh giranglah. Haleluya. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Jawab ya, 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 ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Haleluya. 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 Biar setiap telinga kami peka mendengar suara-Mu Tuhan. Dan Engkau menjawab kami Tuhan. Kau mendengar seruan kami. Setiap panggilan yang datang dalam hidup kami. Kami mau jawab, ya Tuhan. Ini kami Tuhan. Utus kami dan pakai kami Tuhan. Seperti yang Engkau mau terjadi dalam hidup kami. Ya Tuhan, untuk setiap firman yang datang. Ya Tuhan, untuk setiap hal yang baik Tuhan, yang dapat kami kerjakan dalam hidup ini. Engkau yang memampukan kami untuk melakukannya. Datang dan berfirman Tuhan. Berbicaralah melalui kebenaran firman-Mu saat ini. Engkau tahu kebutuhan kami. Engkau tahu Tuhan isi hati kami. Engkau tahu Tuhan
apa yang kami perlu di dalam hidup kami. Datang Tuhan, hampiri kami, perdengarkan suara-Mu melalui hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu yang sanggup mengubahkan hati kami. Firman-Mu yang sanggup mengubahkan seluruh hidup kami. Tidak ada yang tidak mungkin Tuhan. Firman-Mu berkuasa atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hati yang keras Tuhan lembutkan. Oh haleluya. Singkapkan segala yang terselubung dari dalam hidup kami ini. Supaya kami layak di hadapan-Mu. Oh haleluya. Tambah hari kami tambah setia. Tambah hari kami tambah diubahkan. Tambah hari kami tambah sempurna. Kuasa firman-Mu yang sanggup mengerjakan semua itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin Tuhan. Memanggil marilah oleh darah-Mu yang kudus, jiwaku sucilah. Ku datang Tuhan, datang padamu. Sucikan hati saya di dalam darah-Mu. Ku datang penebus. Haleluya. Ku datang penebus, ku sakit dan lelah, kuatkan oleh kasih-Mu hatiku yang lemah. Ku datang Tuhan. Ku datang Tuhan, datang padamu. Sucikan hati saya di dalam darah-Mu. Ku datang Tuhan. Ku datang Tuhan, datang padamu. Sucikan hati saya di dalam darah-Mu. Amin. Haleluya. Jemaat nyanyikan pujian ini. Ku dengar Tuhanku memanggil marilah oleh darah-Mu yang kudus, jiwaku sucilah. Ku datang Ku datang
datang Tuhan. Datang Tuhan, datang padamu, sucikan hati saya di dalam darah-Mu. Haleluya. Ini kami Tuhan Yesus. Pujian syukur yang kami naikkan Tuhan. Kami bawa kepada Tuhan. Kami datang Tuhan. Sucikan kami. Banyak hal yang menghalangi kami untuk boleh datang kepadamu. Banyak hal Tuhan. Tapi inilah kami Tuhan. Dengan segala keterbatasan kami Tuhan. Kami hanya debu Tuhan. Kami debu Tuhan. Kami hanya debu. Kami tak punya kekuatan Tuhan. Untuk itu kami datang kepada Tuhan yang besar. Yang memampukan kami untuk berdiri kuat. Untuk menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Dunia bukan tempat kami Tuhan, kami tahu. Tetapi jika kami boleh berjalan di tengah-tengah dunia ini, mampukanlah kami Tuhan. Untuk menjalani hari-hari kami Bapa. Sampai kami Tuhan bertemu denganmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami siapkan telinga kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Tanah hati kami yang baik Tuhan. Untuk tempat taburan firman itu. Sehingga firman yang datang boleh tertanam, boleh bertumbuh dan berbuah. Dan buah yang kami hasilkan tetap. Terima kasih Tuhan Yesus. Lawat seluruh umat-Mu. Lawat kami Tuhan. Pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pakai hamba-Mu. Urapi dan berkati dia. Pakai dengan luar biasa. Engkau yang berfirman Tuhan melalui hamba-Mu ini. Sehingga kami seluruh sidang jemaat-Mu. Boleh Tuhan dimerdekakan oleh setiap kebenaran-kebenaran firman yang datang melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami mau duduk diam. Kami siapkan hati kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Dengan mengucap syukur hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita akan memberikan korban persembahan. Yang bertugas saya persilahkan. Kita angkat pujian ini lagi. Amin Tuhan Yesus. Dengar Tuhanku memanggil, marilah oleh darah-Mu yang kudus, jiwaku sucilah. Ku datang Ku datang Tuhan, datang padamu, sucikan hati saya di dalam darah-Mu. Ku datang
Selamat pagi, selamat bertemu, selamat diberkati Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Mari kita beri respon terbaik dulu buat firman yang akan memberkati kita hari ini. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita membuka Amsal pasal 25 ayat 28. Amsal 25 ayat 28. Saya rindu ayat ini kita bacakan bersama-sama. Dalam hitungan saya yang ketiga, saudara bisa melihat di depan juga kalau belum terbuka di Alkitab saudara. Alkitab saudara. Oke, 1, 2, 3. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Saya pikir belum semua membacakan dan mengeluarkan suara. Oke, hitungan ketiga kita baca dengan suara yang nyaring. 1, 2, 3. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Dalam konteks perjanjian lama, setiap kota harus dikelilingi dengan pagar tembok. Untuk apa? Untuk keamanan, untuk ketenangan, untuk kesejahteraan, dan untuk kebaikan orang-orang di dalam kota tersebut. Ya, saudara pernah ke Israel? Di sana ada tembok ratapan. Dan khusus orang Yahudi, mereka menangis di tembok itu menyampaikan doa. Beberapa orang Kristen ikut-ikutan di sana untuk berdoa di sana. Sekalipun saya belum sempat ke sana. Bagi jemaat yang mau mendaftar diri ke Israel, bisa gabung dengan Aristi Tour karena saya akan jadi guide di sana. Pembimbing rohani ya. Oke. Jadi saudara lihat bahwa betapa konsekuensi dari tembok yang roboh itu sampai hari ini ditangisi oleh banyak orang. Peristiwanya udah beribu-ribu tahun yang lalu. Ditangisi oleh banyak orang. Karena tembok yang roboh. Nabi yang ada pada zaman tembok Yerusalem itu dirobohkan itu Nabi Yeremia. Sejenak saya bawa saudara ke Nabi Nehemia. Kita ke Nehemia pasal 1. Kita lihat di sana tentang satu konsekuensi kalau tembok kota itu roboh. Tembok kota itu hancur. Nehemia 1 ayat 3 dan 4. Bunyi firman Allah begini. Kata mereka kepadaku. Jadi orang-orang Yehuda yang bicara kepada Nehemia. Orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan. Jadi Yerusalem itu sudah dikalahkan, tembok kotanya dihancurkan, orang-orang di bawah jadi kerja paksa menjadi rodi saudara, tapi masih ada orang yang tertinggal di Yerusalem. Nah, kata mereka di sana, ulang, yang terhindar dari penawanan, yang tidak terbawa dalam penawanan, ada dalam kesukaran besar. Jadi orang yang tinggal di kota yang temboknya sudah roboh, itu ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ayat 4, ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kenapa? Karena efek dari tembok yang hancur itu fatal sekali akibatnya bagi orang yang tinggal di dalam. Karena kalau sudah tidak ada penghalang, tidak ada benteng lagi, maka mudah sekali musuh menyerang, mudah sekali warga masyarakatnya dirampok, dijarah, dan mengalami hal-hal buruk lainnya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ayat Alkitab ini berkata begini, ke ayat pokok. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah
seperti kota yang roboh temboknya. Saya ulang, orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Jadi hari ini saya mau bawa saudara untuk mengingat ini. Bahwa pengendalian diri ada hal yang penting. Karena jika kita gagal dalam hal ini, kita akan mengalami kesukaran besar dalam hidup kita. Efek di hidup kita saat kita tidak mengendalikan diri, itu efeknya dari ujung rambut sampai ke ujung kaki hidup kita. Seperti kota yang temboknya hancur. Gampang diserang, keamanannya tidak terjamin. Orang hidup dalam kegelisahan, keresahan, tidur tidak nyenyak. Kenapa? Karena tidak ada penghalang. Musuh mudah menyerang sewaktu-waktu. Dan mereka ketakutan untuk dijarah, hartanya dirampas. Dan itu konsekuensi daripada tembok yang roboh. Nah Bapak Ibu, hebatnya Alkitab menulis bahwa orang yang tidak mengendalikan diri, kondisinya seperti kota yang temboknya roboh. Haleluya. Mari kita ke ayat pokok ulang. Saya ingin membacakan ayat ini dalam versi kitab King James. Berbunyi begini. He that had no rule over his own spirit. Dia memakai kata spirit untuk King James. It's like a city that is broken down and without walls. Orang yang tidak menjaga spirit. Spirit itu apa? Roh. Orang yang gak ngejaga roh. Alkitab terjemahan lama bilang orang yang tidak menguasai nafsunya. Coba lihat. Orang yang tidak mengendalikan, menjaga spiritnya, rohnya. Dia itu sama dengan kota yang temboknya roboh. Saudara, kita mengenal dan menganut paham trikotomi di hidup kita, yaitu manusia memiliki 3 unsur. Roh, jiwa, dan tubuh. Haleluya. Spirit yang dimaksudkan dalam kitab King James itu adalah jiwa. Spirit, jiwa manusia. Jadi dengar ya. Persoalan tentang pengendalian diri adalah persoalan dalam jiwa kita. Halo? Persoalan pengendalian diri adalah dalam diri kita. Yang di dalam jiwa itu apa? Ada 3 unsur jiwa. Perasaan, pikiran, dan kehendak. Kemauan-kemauan. Seseorang yang disebut tidak mengendalikan diri adalah orang-orang yang tidak kontrol dengan pikirannya, perasaannya, dan kehendaknya. Nah, orang yang gagal di sini, dia menghancurkan hidupnya seperti kota yang tak bertembok. Dia menghancurkan, saya bilang tadi, dari ujung rambut sampai ke ujung kakinya. Hanya karena persoalan yang tidak dianggap serius kebanyakan orang. Tapi serius bagi firman Allah. Apa itu? Pengendalian diri. Galati pasal 5 menyebut 9 buah roh. Di sana ada tersebut 1 kesabaran. Kesabaran bagian dari buah roh. Tapi bagian terakhir disebut pengendalian diri. Termasuk dalam 9 buah roh. Kenapa kesabaran pengendalian diri masuk? Padahal menurut nalar kita itu hampir sama. Sabar dan pengendalian diri. Adakah di antara saudara yang boleh membedakan apa sabar dan pengendalian diri? Oke. Menurut saya perbedaannya seperti ini. Pengendalian diri adalah tindakan-tindakan mengontrol emosi kita terhadap sesuatu yang dapat kita lakukan. Tapi kita nggak mau, tapi kita bisa lakukan. Tapi kayak kontrol, saya nggak mau. Sabar, kesabaran beda. Kesabaran begini, sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Jadi kita hadapi dengan sabar. Contoh apa? Bencana alam, musibah, kebakaran rumah. Engkau mau bilang apa? Rumahmu terbakar. Tuhan bilang sabar saja. Hello? Sabar. Ada orang yang ditolak dokter sakit parah. Engkau tinggal menunggu mati. Saudara. Sabar. Tapi pengendalian diri beda.
Pengendalian diri itu begini. Waktu saudara punya peluang, punya kesempatan, punya potensi, punya kuasa yang kau kerjakan, yang mampu kau kerjakan. Tapi yang kau tahan itu pengendalian diri. Contoh adalah apa? Waktu engkau difitnah, engkau dihina. Barangmu diambil. Atau apa lagi? Lalu saudara punya potensi. Oh, saya bisa balas dendam. Saya bisa kerjakan pembalasan yang lebih kejam daripada dia. Nah, dengar baik Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Itu pengendalian diri. Saya bisa balas kok. Yang backup saya kok orang hebat. Kalau saya maju, saya laporkan dia pengadilan, no problem. Karena saya mampu. Tapi engkau tahan, engkau biarkan. Orang bilang goblok lu, bodoh lu. Tapi ini kuasa. Pengendalian diri sedang terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Kenal Gehazi? Yang tinggal di Cengkareng Barat. Halo? Bujangnya Elisa. Waktu Naaman sakit kusta, dibawa ke Elisa. Elisa bilang, ceburkan dirimu 7 kali ke sungai itu, engkau sembuh. Waktu Naaman sembuh dari kusta, Alkitab bilang tubuhnya seperti bayi. Dan rasa hormat, kagum dan ucapan terima kasih. Dia bilang apa? Aku akan memberikan hadiah kepada Elisa. Naaman datang dengan berjubel. Hadiah kepada Elisa. Elisa tolak. Enggak. Naaman ganti kalau begitu. Mereka aku bilang sebongkah tanah untuk menjadi alat. Tanda bahwa aku akan menyembah Tuhanmu. Jadi Naaman orang Aram itu, orang kafir itu bisa kenal Tuhan karena alami kesembuhan. Dia mau kasih berkat, kasih harta. Elisa tolak. Gehazi di belakang tangan kanan Elisa. Dengar, goblok amat nih Tuhan. Dapat berkat gak mau. Naaman balik kanan. Gehazi berpikir kalau aku yang minta pasti dia kasih. Dia cari akal, dia datang sama Naaman. Naaman ada orang baru datang minta ini. Bapak gak bisa kasih. Gehazi minta 1, dia kasih 2. Nanti Anda baca ceritanya. Saudara, Gehazi tidak kontrol diri. Dia ingin mendapatkan sesuatu yang tidak menjadi bahagian dia. Coba kalau dia kuasai dirinya. Dia ikut pimpinannya. Pimpinan aja gak mau harta yang diberikan. Dia tahan diri. Tapi Gehazi tidak. Dia ambil. Dia datang. Elisa bilang, kamu dari mana? Aku dari. Enggak, kamu sudah ambil hadiah itu. Sekarang kusta Naaman datang kepadamu. Kalau Gehazi tahan diri, dia enggak jadi sakit kusta. Halo? Penguasaan diri itu adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu yang saya sanggup. Ada orang ingin jadi kaya dengan cara yang tidak halal. Engkau gagal dalam penguasaan diri. Seandainya Kain enggak bunuh Habel, Kain diberkati Tuhan bukan? Halo? Betul? Kalau Kain enggak bunuh Habel, tapi dia bunuh. Kain, bukankah aku sudah bilang, tinggalkan panas hatimu. Dia ingin balas dendam. Dia hanya iri, cemburu kalau ada orang lain lebih dari dia. Dia gak bisa tahan dirinya. Dia bunuh. Tuhan bilang, orang yang akan bertemu dengan kamu akan melakukan hal yang sama seperti yang kau lakukan kepada saudaramu. Coba dia tahan diri. Coba dia menguasai diri. Aduh, ada cerita di Perjanjian Baru Ananias dan Safira. Tahu bukan? Ananias dan Safira, saudara. Mereka berkomitmen buat memajukan pekerjaan Tuhan sebagai gereja mula-mula. Saudara, di kitab Kisah Para Rasul. Dan mereka berjanji ada bagian harta yang harus diberikan kalau mereka menjual tanah. Tapi ketika Ananias dan Safira menjual tanah, mereka tidak mengendalikan diri untuk mengambil. Dia pikir Petrus nggak tahu, Tuhan tidak tahu.
Tapi ketika Ananias membawa yang enggak jujur, harusnya sepenuh, dia hanya bawa separuh. Karena dia enggak tahan diri ngelihat yang bening, saudara-saudara. Ananias harusnya enggak mati. Safira harusnya enggak mati di tempat kalau dia mampu mengendalikan diri. Haleluya. Saul membakar korban, mezbah bakaran. Coba Saul nggak bakar korban bakaran itu, Roh Tuhan nggak tinggalin dia, saudara. Tapi karena dia nunggu hamba Tuhan, nunggu si Samuel. Kok Samuel nggak datang bakar korban bakaran? Emang cuma dia yang bisa. Aku Raja Israel, aku bakar korban bakaran. Dia nggak bisa tahan diri, dia nggak bisa mengikuti rule aturan di Israel bahwa hanya imam yang harus membakar korban bakaran. Dia bakar sendiri. Roh Tuhan tinggalin dia. Roh Tuhan ambil kerajaannya. Tuhan ambil tahtanya. Saudara, biasa itu. Tapi konsekuensinya sangat besar. Halo? Hello? Kendalikan roh kita. Kendalikan spirit kita. Saya dan saudara ini di Alkitab bilang orang-orang berdosa semua dan gak ada yang benar, bukan? Hanya karena kemurahan dan anugerah Tuhan Yesus datang ke dunia. Mati di kayu salib dan kita diselamatkan oleh kematian dia. Anda tahu kenapa terjadi pengorbanan itu? Karena ada seorang Hawa yang tidak mengendalikan diri. Tuhan bilang, kamu boleh makan semua buah-buahan tanaman di Eden ini. Tapi 10 aja yang jangan. 10? 1. 1 aja yang jangan. Jangan kau sentuh buah terlarang ini. Pohon pengetahuan baik dan jahat, jangan. Tapi Hawa gagal dalam mengendalikan dirinya. Dia tertarik untuk ambil semua. Untuk ambil itu. Yang cuma 1. Coba saya kasih tahu saudara untuk bahan pemikiran kita. Sedangkan Hawa cuma 1 dia langgar. Apalagi kita banyak hal yang dilarang. Hawa 1 doang saudara. Diembat. Ada tindakan-tindakan pengendalian emosional yang harus kita kerjakan sebagai orang Kristen. Contoh sederhana ini, saudara. Yaitu pengendalian diri saat belanja di mall. Hello. Orang-orang yang belanja harus membeli yang menjadi keperluannya, bukan keinginannya. Katakan amin. Ada seorang ibu bilang, saya kenapa ya kalau ke mall ya minimal harus bawa pulang 2-3 baju lah gitu. Dan akhirnya saya lupa bajunya taruh di mana dan sampai hari ini belum dipakai. Karena banyak orang belanja karena keinginannya dan bukan kebutuhan. Loh, pengendalian diri. Halo? Saya pernah lewatin bahu jalan, ngendalin mobil. Nggak usah malu, saya juga pernah. Bahkan ditilang polisi. Saya ngantar istri saya ke Pluit, saya mau main bulu tangkis di Cengkareng. Jadi karena saya mengejar jam bermain bulu tangkis, saya lepas istri saya, ketemu saudara sama mami, lalu saya datang lama di tol, saya ngambil bahu jalan, prit, ditahan. Anda tahu apa? Terpaksa saya harus sogok dia. Pak ini pak, oh terima kasih. Jadi tambah dosa kan, tambah sogok lagi saudara. Halo? Ini cuma hal-hal biasa sehari-hari kita saudara. Saudara harus tahan diri dengan mulut kita, amin. Halo? 10 kali berpikir untuk mengeluarkan satu kalimat yang kau pikir harus menyakitkan hati orang. Jangan engkau minta maaf setelah konsekuensi dari kata-kata kasar, pahit, menyedihkan terjadi. Orang udah minum baygon dulu, aduh saya salah kenapa saya ngomong begini. Orang udah minum baygon dulu. Oke, masih banyak hal. Konsekuensi sederhana ini atau yang gak dianggap banyak orang. Tapi itu sama dengan kota yang tak bertembok. Haleluya. Amin saudara. Tahan diri.
dari setiap godaan. Sekarang kan era di mana orang bebas mengeluarkan pendapat, mengeluarkan pikiran, bebas. Dan di sini letak banyak orang salah. Kenapa? Mereka mengeluarkan itu dengan tidak mengendalikan diri. Berapa banyak orang masuk penjara hanya karena mengumbar sesuatu yang merugikan beberapa pihak. Masuk penjara. Kendalikan diri kita. Ini dunia modern, di mana hal dosa gak perlu kita kejar di luar, sekarang ada di tangan kita. Dengan gadget di tangan kita. Tawaran-tawaran, pornografi dan sebagainya ada di hidup kita. Ada di depan mata kita. Dan dengar, itu tantangan pengendalian diri. Biasa. Dunia sudah modern dan itu lumrah alamiah. Tapi Alkitab gak pernah bohong. Orang yang gagal mengendalikan diri, dia seperti kota yang roboh temboknya. Amin. Ya, mari kita baca satu ayat. Penguatan. 1 Yohanes. Haleluya. Pasal 2. 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 dan 17. Tapi saudara gak perlu kecewa, gak perlu ragu, tantangan, godaan, sindiran datang. Ada resep Tuhan untuk anak Tuhan untuk terus kuat mengendalikan diri. Haleluya. Sebentar nih terakhir, itu obatnya, itu jalan keluarnya buat kita. Kita baca dulu ini. 1 Yohanes 2 ayat 16 dengar begini. Sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Perhatikan kalimat. Semua yang ada di dalam dunia. Yohanes memberi bingkai apa yang ada di dalam dunia apa? Hanya 3 hal. Keinginan mata, keinginan daging, kesombongan. 3 hal ini itulah yang disebut pengendalian diri. Bukankah disebut King James bilang apa? Mengendalikan spiritmu, keinginan, pikiran, perasaan dan kehendak. Itu semua apa Alkitab bilang berasal dari dunia dan tidak berasal. Bukan berasal dari Bapa. Kalau kita menghidupi yang berasal dari dunia, meleluaskan semua keinginan-keinginan kita, kita menghidupi yang dari dunia. Ayat 17 dengar, ayat 17. Ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginan mata, keinginan daging, dan kesombongan. Haleluya. Jadi orang-orang yang menghidupi itu dalam hidupnya akan lenyap. Dia akan seperti kota yang tidak berkubu, tidak bertembok. Lenyap dia. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, katakan amin, akan tetap apa? Hidup sampai selama-lamanya. Wah, Anda lihat perbandingan, ikut dilenyapkan atau ikut dihidupkan. Yang dilenyapkan adalah yang mentolerir diri berjalan bersama keinginan yang berasal dari dunia. Apa itu? Keinginan mata, keangkuhan hidup, dan keinginan daging. Itu. Kota yang hancur, yang temboknya roboh. Serius kan persoalan ini? Amin. Serius persoalan ini saudara. Itu sebabnya mari kita lebih kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Amin saudara. Kita baca 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7. Sorry. 1 Petrus 4 ayat 7. Jadi kalau kita membiarkan hidup kita bergulir bersama keinginan yang dari dunia, kita akan dilenyapkan bersama-sama dengan keinginan itu. Oke, 1 Petrus 4 ayat 7. Perhatikan ya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Haleluya. Jadi doa itu akan berkuasa manjur mengakibatkan
berefek hebat karena dilakukan dengan penguasaan diri dan ketenangan. Haleluya. Tapi saya ingin jelaskan saudara bagian A, kata ini. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Artinya apa? Akhir zaman. Suatu waktu saya menonton video yang berulang-ulang di sosmed. Video itu menceritakan tentang pengangkatan. Saudara, ada orang yang dalam satu ruangan tiba-tiba yang 2 hilang tinggal 3 orang di video itu. Saya pernah berpikir satu waktu dalam satu khotbah saya ingin tampilkan itu di layar TV ini kalau saya ingin berkhotbah tentang akhir zaman. Cuman kita belum ada layar. Ini besok saya rencana pakai putih, nanti ada overhead yang sederhana aja tembak. Lalu kita bisa lihat videonya seperti apa. Saudara, kalau engkau nonton video itu dan engkau nggak merinding, aku merinding saudara. Merinding di mana? Diceritakan dalam suatu gereja, lagi kebaktian, pendetanya hilang, saudara. Ini pernah saya ceritakan. Lagi dalam persekutuan, tiba-tiba beberapa jemaat hilang, tinggal beberapa orang. Yang lain diraibkan Tuhan. Lalu saya lihat ada yang tertinggal yang masih pakai dasi, saudara. Ada yang tertinggal yang pakai baju tamborin, saudara. Ada, saudara. Dan itu bikin merinding kita, saudara. Itu menunjukkan apa? Akhir zaman, saat Tuhan mau datang. Saya lihat saudara, dan di video itu juga ada pesawat yang yang jatuh, tabrakan, kecelakaan di mana-mana. Kenapa? Karena pilotnya diangkat Tuhan. Itu pesawat yang berantakan. Itu akhir zaman, kekacauan di mana-mana. Ketika orang-orang percaya diangkat Tuhan, kekacauan di mana-mana. Dan dengar baik, kadang ini menjadi suatu tanda, suatu kejadian yang tanpa tanda. Karena kita bilang di saat orang berkata damai, 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 tiba-tiba ada bencana besar sekali. Artinya itu untuk beberapa orang yang anggap ini aman, saudara. Kita harus mawas diri hal seperti ini. Karena peristiwa kesudahan ini akan terjadi seperti pencuri datang di tengah malam. Yang tidak memberitahukan kapan ini terjadi. Haleluya. Tapi saya bersyukur kita bersyukur bersama kalau ayat ini ada sama kita hari ini. Apa? Dengar. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu. Yang Allah tampilkan dalam respon reaksi orang percaya menghadapi kesudahan alam adalah ini. Menguasai diri. Kenapa di akhir zaman orang menguasai diri? Karena saya bilang tadi, ini zaman di mana godaan bertubi-tubi datang kepada kita. Cobaan, ujian yang memungkinkan kita bangkit untuk membalas dendam. Menggagalkan penguasaan diri. Tapi orang Kristen diajar di akhir zaman ini. Kuasailah dirimu. Haleluya. Haleluya. Ini sudah akhir zaman. Orang-orang yang gak menguasai diri akan tertinggal, saudara. Orang-orang yang tidak menguasai diri, yang hidup di pelayanan seperti video tadi. Wow, itu pemain tamborin. Gak boleh terjadi di GPDO Baja, gak boleh. Semua tamborin naik ke surga. Haleluya. Haleluya. Dan ketika terangkat gereja ini kosong semua, saudara. Kenapa? Karena semua kita masuk surga. Kok gak beri tepuk tangan? Itu kerinduan kita, saudara. Ada seorang bermimpi diangkat Tuhan. Satu waktu dia melihat orang, ini kan versi pengangkatan di mimpi ini cerita. Orang terangkat naik ke surga, saudara. Dia berdoa, Tuhan aku terangkat tidak? Itu teman-teman yang lain sudah pada terangkat. Aku terangkat tidak? Tiba-tiba dia rasa diri sudah terangkat. Wah haleluya. Dia usap darah, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tapi di tengah jalan berhenti dia, saudara. Tuhan kenapa ini sampai di sini? Kenapa nggak sampai ke atas? Tuhan, kenapa Tuhan? Pas dia lihat ke bawah, ada yang nyangkut di kakinya. Ada singkong nyangkut di kaki dia. Satu pohon singkong. Dia ingat, dulu dia, saudara, hanya karena lapar nyuri singkong tetangga. Coba dulu dia menguasai diri. Biar lapar, aku nggak mau jadi berdosa. Itu tuh menguasai diri. Nggak perlu jadi kaya, kau jadi kaya dengan cara mencuri. Haleluya. Nggak perlu jadi terhormat, kalau terhormat itu engkau jalankan dengan cara yang tidak benar. Allah
lebih merindukan orang-orang yang bersahaja, diam tenang dekat dengan Tuhan, menjaga diri di akhir zaman, di kesudahan akan tiba. Dan orang-orang inilah seperti kubu yang kuat yang melindungi kota di benteng itu. Halo? Apa yang dalam kota itu? Keluarga kita. Anak-anak kita di kota itu. Bisnis kita loh di kota itu. Gitu bukan? Konteks PL orang berdagang dalam kota itu. Dan selama tembok kokoh itu mengelilingi kota, orang enak berdagang. Nggak takut ada serangan musuh. Haleluya. Ada apa di sana? Itu ada harmonisnya orang dengan sesama orang dalam kota itu. Tapi ketika tembok itu hancur, ancaman bagi ekonomi kita. Ancaman bagi pekerjaan kita. Ancaman bagi keutuhan keluarga kita. Hanya karena apa? Hanya karena kita tidak menjaga spirit kita. Jaga spirit kita. Karena itu akan menolong rumah tanggamu. Menolong ekonomimu. Menolong anak-anakmu. Menolong hidup saudara. Dimulai apa? Kuasai diri. Suami istri gak akan pernah sama sampai mati. Saya gak akan bakal sama dengan istri saya sampai saya mati. Dari gender saja kita udah berbeda. Keinginan makan aja dia berbeda, saudara. Sudah berbeda. Saya suka asam-asam, dia suka manis-manis, saudara. Beda kita. Tapi orang yang mau akur seperti kota yang ada benteng, dia menguasai dirinya. Untuk tidak harus marah karena istrinya berbeda dengan dia. Hello? Saya akan jadi orang tua yang tidak harus menjerumuskan anak supaya anak ikut dengan keinginan saya. Mana anak muda di sini? Engkau mau jadi orang hebat di kemudian hari? Engkau boleh pintar. IQ-mu boleh gak terukurkan, diukur putus jarumnya. Tapi kalau engkau gak hidup dengan penguasaan diri, engkau gak akan jadi apa-apa. Engkau boleh menumpuk hartamu berlimpah-limpah. Tapi engkau gak sembuh dari penguasaan diri. Engkau jadi kota seperti tembok. Seperti kota yang gak bertembok. Hancur hidup saudara. Amin. Amin saudara-saudara. Makanya kita bangun penguasaan diri. Tahanlah untuk marah. Tahanlah bereaksi. Saya tahu kalau engkau maju engkau bisa. Engkau banyak uang, engkau bisa bayar pengadilan sebagainya. Tapi dengar, tahan diri. Haleluya. Puji Tuhan. Bagaimana bisa sembuh? Galatia pasal 5. Ayat 23. Kalau kita baca dari awal, saudara. Dari ayat berapa? Ayat 22. Perikop ini diambil dari dua jenis kehidupan yang harus dijalankan. Hidup menurut daging, hidup menurut roh. Jadi sebelum ayat 22 itu di atas ada perbuatan-perbuatan daging. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, dan seterusnya. Ayat 23 tentang buah roh, saudara. Ayat 22 saya baca. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, lalu apa? Penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Katakan amin. Haleluya. Jadi dengar baik. Dari sini saya tangkap penguasaan diri adalah produk Roh Kudus. Buah roh. Buah dari Roh Kudus. Roh Kudus akan memberikan kemampuan kita. Sehingga kita mengeluarkan buah yang lahir dari peran Roh Kudus dalam kita. Yaitu apa? Penguasaan diri. Haleluya. Jadi gini, orang-orang siapa yang bisa menang terhadap tantangan, godaan, sinian, kemampuan tidak membalas, menang terhadap pengadilan diri. Itulah orang-orang yang berserah kepada pimpinan Roh Kudus. Karena Roh Kudus akan memampukan dia untuk bertahan. Haleluya. Saya mau gabung ini, sekali aja saya mau ngomong. Bersama dengan ayat tadi. Ayat mana itu? Ayat bawah yang berasal dari dunia, keinginan mata, keinginan daging, keinginan mata, dan keinginan hidup. Berasal dari dunia ini. Ayat berikut dia bilang apa? Tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan akan apa? Hidup selama-lamanya.
Jadi ada dua perkara. Orang yang bisa mengendalikan diri adalah orang yang hidup mendengar firman dan orang yang memberi diri dikuasai Roh Kudus. Dia mampu jalani hidup. Makanya jangan malas-malas dengar firman Tuhan. Halo? Halo? Karena firmanlah yang membuat kita bisa mengendalikan diri. Firmanlah yang bersuara di hati kita. Waktu kita mau tempeleng orang, firman bilang, jangan kamu membalas kejahatan. Haleluya. Waktu kita memaksakan, Roh Kudus bicara, Roh Kudus bekerja, menguatkan kita. Mengeluarkan buah-buah roh dalam kita. Jadilah orang Kristen yang berserah penuh kepada Tuhan. Kepada kekuatan kemampuan Roh Kudus membawa kita dan kemampuan firman yang menjaga kita. Haleluya. Supaya kita semua masuk surga. Kesudahan datang, Tuhan datang. Kalau kita belum mati, kita terangkat naik sampai ke surga. Haleluya. Sikap yang Tuhan rindukan saat kesudahan mau datang, kita jaga hati kita, jaga hidup kita, kuasai roh kita. Ayat terakhir. Ayo pelayan Tuhan datang ke depan. Ayat terakhir. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7. 2 Petrus 1. Perhatikan ya Bapak Ibu, ini ayat terakhir. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan dan kepada ketekunan kesalehan. Perhatikan ada kata penguasaan diri. Saya terus lihat. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara dan kepada kasih akan saudara, kasih akan semua orang. Perhatikan di ayat 6 ada kata penguasaan diri. Haleluya. Simpan, ada kata apa? Penguasaan diri. Ayat 5 bilang begini. Ayat 5. Ayat 5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh. Perhatikan. Kamu harus sungguh-sungguh. Apa? Bersungguh-sungguh dalam hal apa? Berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Jadi imanmu yang dikarunia sebagai karunia Tuhan, engkau harus berusaha sungguh-sungguh menambahkan di iman, tambah di imanmu, tambah di kebajikan pengetahuan dan tadi apa? Penguasaan diri. Lalu 5-7 itu kalau ada, imanmu akan menjadi iman yang hebat. Iman yang sempurna. Iman yang bisa menepis segala tantangan, godaan, sindiran dan sebagainya. Tapi coba lihat, kalau imanmu engkau enggak tambahkan dengan penguasaan diri, engkau akan cacat dalam iman saudara. Halo? Itu sebabnya ada banyak orang hebat di mimbar. Pelayanan, puji-pujiannya luar biasa. Dia mampu untuk membuat orang lain terpengaruh dan mengenal Tuhan. Tapi dianya coba, dia kalah dalam pengendalian diri. Dia keluar dari gereja ini. Haleluya, haleluya. Kata Alkitab terjemahan lama untuk penguasaan diri dalam ayat ini adalah tidak melakukan hal yang sembrono. Lihat waktu orang menguasai dirinya. Dia itu rapi di hadapan Tuhan. Dia enggak asal-asalan. Enggak apa yang dia pikir dia lakukan. Terhadap hal-hal yang untuk dia lakukan sebagai kejahatan. Dia tetap tegar. Dia enggak sembrono di hadapan Tuhan. Haleluya. Engkau menguasai dirimu. Menguasai hatimu. Pikiranmu. Yang Tuhan sedang lihat di akhir zaman ini. Kemampuan untuk mengendalikan diri. Bersabarlah. Tinggallah tetap
di dalam keadaanmu, kalau itu jauh lebih baik daripada engkau sembrono untuk melakukan sesuatu lalu dengan cara yang salah dan keliru. Tundukkan kepala saudara. Terjemahan lama bilang ini adalah kelakuan yang tertib. Tambahkan kepada imanmu sebuah kelakuan yang tertib. Engkau jaga sikap saudara, hati saudara, respon saudara. Di akhir zaman ini Tuhan menuntut ini dalam kita. Engkau diberkati Tuhan. Terima kasih engkau hadir hari ini di ibadah ini. Supaya engkau menjadi kuat. Menjadi seperti yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan mau dari kita? Pertama, Tuhan mau engkau jadi Kristen yang mengendalikan diri. Mari kita bangkit berdiri. Maukah engkau Tuhan selidik hatimu hari ini? Dan apakah engkau rela untuk dibenahi Tuhan? Katakan sama Tuhan, ini aku Tuhan, ini hatiku. Selidiki aku Tuhan. Lihat hatiku Tuhan, apa aku sungguh-sungguh mengasihimu. Jesus Tuhan. Terima kasih. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang maha tahu. Orang-orang yang tidak mengendalikan diri akan berakibat fatal dalam hidup mereka. Bahkan konsekuensi terhebatnya adalah orang itu tidak akan pernah dapat melihat kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya hari ini kita buka hati buat Tuhan. Tuhan, tilik hati kami. Kami ingin baik di hadapan-Mu. Kami ingin lihat penyertaan Tuhan dalam kami. Untuk kami terus hidup benar di hadapan-Mu sesuai dengan keinginan hati-Mu. Haleluya. Tak ada yang tersembunyi bagi lihat. Aku lihat kebaikan yang tak pernah habis di hidup kami. Terima kasih hidupku. Ku berjuang sampai akhir. Kau dapati aku Tuhan. Tetap setia. Ada yang ingin dibantu doa atau yang mengembalikan milik Tuhan, kau datang dengan iman. Percayalah bahwa hanya Tuhan yang sanggup mengubah hidup kita. Kita jujur dengan keadaan kita. Kita tahu kita tidak sanggup. Kita tahu kekuatan kita terbatas. Tapi kita datang karena mengakui Tuhan kita tidak terbatas. Pekerjaan Roh Kudus masih terus kuat berlaku bagi kita semua. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat. Masih ada yang mau maju? Kebaikan yang tak pernah habis di hidup. Terima kasih Bapak yang di surga. Terima kasih. Kasih karunia Tuhan ada padamu. Berjalan dan melangkah dalam kekuatan Tuhan. Roh dan firman-Nya akan membuat dan kekuatan. Berdiri sebagai orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Arahkan itu hati kepadamu dan merendah hari esokmu sungguh terjadi. Hari esokmu yang penuh kepastian di dalam Tuhan. Inilah janji Tuhan atasmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan yang tak pernah habis di hidupku.
yang Tuhan kehendaki. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat lawatan-Mu. Dan setiap hati yang mendengar, yang menerima kebenaran ini, dilawat secara khusus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pemulihan terjadi. Kuasa Roh Kudus-Mu menguasai kami. Dan firman yang tidak pernah berhenti berbicara saat pengkhotbah tidak memperdengarkan suara. Tapi kuasa firman akan selalu bergema di setiap hati yang percaya bahwa firman yang menolong kita. Terima kasih Bapak buat berkat-Mu yang Kau berikan bagi kami. Semua yang ambil bagian melayani Tuhan. Pelayan diberkati oleh Tuhan. Dan hamba percaya sungguh setiap pelayanan yang kita kerjakan di hadapan Tuhan, ada berkat yang Tuhan sudah siapkan. Jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir, Tuhan lawat. Sakit Tuhan sembuhkan, lemah Tuhan kuatkan, bimbang Kau tetapkan. Kalau yang sedang rohnya mati, bangunkan kembali, hidupkan kembali, biar kembali bernyala-nyala. Spiritnya hidup, memiliki kerinduan untuk beribadah bersama-sama kami di hari yang akan datang. Inilah ucapan syukur doa kami kepada Tuhan yang sudah memberkati ibadah kami hari ini. Berkati langkah pulang jemaat Tuhan, tibakan mereka dengan selamat di rumah masing-masing. Jalan kaki berkendaraan sama pertolongan Tuhan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan dengan iman kami mengangkat hati dan tangan kami di hadapan Tuhan. Terimalah segala berkat, anugerah, damai sejahtera, kasih sayang, sukacita, penghiburan, kekuatan, serta urapan yang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita sekalian yang tetap hidup, menguasai spirit, menguasai hati dan pikiran kita. Dari sekarang, besok, dan sampai hari Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Ucap syukur kami berdoa. Haleluya. 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 Namamu segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selamanya, bagi Dia selamanya, bagi Dia selamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu di ibadah yang akan datang. Sebagai pengumuman bisa lihat di warta atau di grup jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah tengah minggu sudah berlangsung seperti biasanya. Puji Tuhan.